warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Mentari, Prodi PGSD dengan NIM 1901-024. Baiklah, saya di sini akan melakukan simulasi pembelajaran dengan mata kuliah pembelajaran PKN kelas tinggi, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Safrudin MSI. Baiklah, saya akan memulai video simulasi saya. Hai, assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap baik semua ya. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tema mengenai tentang norma dan nilai. Ada yang tahu tidak norma itu apa? Iya benar, norma itu adalah suatu ketetapan, ketentuan yang telah diatur dalam sebuah himpunan masyarakat. Nah, ada yang tahu tidak norma dibagi menjadi berapa macam? Ya, ada norma apa aja? Benar, ada norma agama, ada norma susila, ada norma kesopanan, ada norma hukum. Nah, ada 4 norma ya. Jadi norma agama itu adalah aturan-aturan yang setelah diatur di dalam suatu agama tertentu. Misalnya nih, kita agama apa? Iya benar, Islam. Islam mengajarkan untuk setiap umatnya agar melakukan sholat 5 waktu, di mana 5 sholat ini adalah kewajiban bagi setiap muslim ataupun muslimah. Nah, di sini anak-anak ibu semuanya, apabila kita tidak melaksanakan sholat, hukumannya apa? Iya, benar sekali, kita akan mendapatkan dosa, mendapatkan ganjaran di akhirat nanti. Nah, itu dia. Jadi norma itu ketentuan yang apabila kita langgar akan memiliki dampak tersendiri bagi kita, atau kita akan mendapatkan hukuman apabila kita melanggarnya. Kedua, tadi ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini merupakan norma yang tidak tertulis ya, di mana norma ini berkembang di sebuah masyarakat, di mana masyarakatnya itu akan mematuhi norma itu meskipun norma itu tidak tertulis, karena itu sudah terjadi secara turun-temurun dari zaman nenek moyang kita. Misalnya nih, di daerah kita sendiri pasti akan ada nilai yang jelek apabila seseorang perempuan atau wanita atau anak gadis pergi keluar rumah melewati jam 10 malam gitu. Orang pasti mikirnya jelek tuh, ini anak ngapain lah keluar-keluar macam itu kan. Jadi dengan menaati norma kesopanan, kita dengan bertutur sapa yang baik, melakukan aturan-aturan yang tidak tertulis itu, misalnya kita tidak keluar malam sampai lewat jam malam, jam 10. Nah, dengan itu kita akan mendapatkan nilai yang baik juga di mata masyarakat, sehingga kita dipandang menjadi orang yang baik, bukan menjadi orang yang jahat. Dan kalau kita melanggar, kita akan dijauhi, atau kita akan dikucilkan di tengah masyarakat. Begitu ya anak-anak ibu. Jadi, mari kita menjaga tingkah laku serta ucapan yang kita lakukan agar masyarakat juga menilai baik kepada kita. Nah, yang ketiga itu tadi ada norma apa? Benar, norma susila, di mana orang yang melanggar ini akan mendapat kecaman buruk dari masyarakat, atau akan mendapat nilai buruk dari masyarakat. Misalnya nih, seseorang mencuri atau adanya pembunuhan. Pernah kan dengar adanya pembunuhan? Itu pasti masyarakat juga tidak akan diam, dan mereka akan kayak, apa sih kok malah membunuh gitu. Jadi susila itu sendiri adalah kita melakukan sebuah kejahatan yang berdampak buruk kepada orang lain, sehingga nantinya kita juga akan dianggap buruk oleh orang lain tersebut, orang-orang di sekitar kita. Jadi anak-anak ibu, lagi-lagi harus ditekankan untuk selalu berperilaku baik agar kita baik di mata orang lain. Bukan hanya di mata orang lain, tapi tidak ada ruginya untuk kita berbuat baik, kan? Anak-anak ibu yang baik. Nah, yang terakhir tadi ada norma apa? Benar, norma hukum. Norma hukum itu adalah norma atau aturan-aturan yang telah ditulis oleh pejabat kita atau oleh
presiden kita telah diatur di sana. Dan salah satunya adalah buktinya bahwa hukum konstitusi kita atau dasar konstitusi kita sendiri atau dasar hukum kita sendiri itu berpacu pada Undang-Undang Dasar 1945, di mana segala aturan telah diatur oleh pemerintah untuk dapat memberikan kenyamanan, kesejahteraan, serta keamanan bagi setiap masyarakatnya atau bagi setiap rakyat yang berada di negara kita ini atau negara Indonesia ini. Dan aturan ini dilakukan dengan cara memaksa atau secara otoriter agar setiap warga negara dapat melakukan atau dapat menjalankan setiap aturan yang ada, sehingga tidak ada lagi berkurangnya dampak negatif atau berkurangnya ketidakamanan bagi setiap warga negara. Misalnya nih, pada pasal 27 itu mengatur tentang hukum, di mana setiap warga negara sama di mata hukum gitu kan. Nah, mau orang miskin, kaya, punya uang, tidak, anak kecil atau orang dewasa sekalipun itu sudah diatur di dalam undang-undang. Jadi apapun kesalahan kita tetap akan ada hukumannya apabila kita melanggar begitu. Jadi anak-anak ibu semuanya, inti dari materi kita hari ini ada yang tahu? Iya, benar. Dengan berlaku baik, dengan menjaga tutur kata, dengan menjaga tingkah laku kita sendiri. Nah, dengan secara tidak langsung kita itu telah menjalankan atau telah mematuhi setiap norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, baik itu bagi diri kita dan orang lain. Jadi anak-anak ibu semuanya, tolong dari sekarang mari kita melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak merugikan orang lain, sehingga nantinya kita akan dapat menjadi manusia yang baik di mata hukum orang lain dan di mata agama kita tentunya. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap pembelajaran kita yang singkat ini akan memiliki dampak positif bagi anak-anak ibu nantinya di masa depan. Oke, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.